Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rini. Apa kabar ya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Walaupun dalam keadaan pandemi, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa, supaya ilmu yang kalian dapat lebih mudah dipahami dan menjadi sebuah keberkahan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami rasio atau perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua, menghitung rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan rasio atau perbandingan trigonometri. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Jika berbicara tentang trigonometri, mutlak kita akan berhadapan dengan yang namanya segitiga siku-siku nih. Bukan segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi, ataupun segitiga sembarang. Karena trigonometri itu sendiri didefinisikan berdasarkan konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, ini ilustrasi segitiga siku-siku ABC dengan theta di A. Jika sisi depan sudut atau opposite dinamakan depan, sisi di samping sudut atau adjacent dinamakan samping, dan sisi miring hipotenus dinamakan miring. Nah, misalkan Ibu kasih titiknya itu di A, namanya theta. Berarti ketika tetanya di A, dia punya depan atau sisi depannya yaitu BC, sisi sampingnya AB, dan sisi miringnya AC. Seperti itu. Nah, maka perbandingan sisi-sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Sin theta sama dengan depan per miring, atau biasa kita sebut sin demi untuk mempermudah penghafalannya. Sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, maka perbandingannya akan sama dengan BC dibanding AC. Cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau biasa kita sebut cos theta sama dengan sami, cosami, sama dengan sisi AB per sisi AC. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, atau biasa kita sebut tan desa. Sehingga tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan BC per AB. Nah, selanjutnya ada inverse dari sin, cos, dan tan. Kosekan adalah inverse dari sin theta, sekan theta adalah inverse dari cos theta, dan kot theta adalah inverse dari tan theta. Kosekan theta mempunyai perbandingan yaitu sisi miring dibanding sisi depan. Jadi kosekan theta itu perbandingannya kebalikan ya dari sin theta. Kalau sin theta tadi depan dibagi miring, maka kosekan thetanya miring dibagi depan. Sehingga kosekan theta sama dengan AC per BC. Begitupun sekan theta. Sekan theta kan kebalikan atau inverse dari cos theta. Maka perbandingannya akan berbanding terbalik dengan cos theta. Sehingga sekan theta sama dengan miring per samping sama dengan AC per AB. Selanjutnya, cot theta yang merupakan inverse dari tan theta. Cot theta memiliki perbandingan yaitu sisi samping dibanding sisi depan. Sehingga cot theta sama dengan AB per BC. Dari definisi slide sebelumnya, dapat kita amati dan kita simpulkan. Yang pertama, kosekan adalah kebalikan dari sin. Dapat kita tulis bahwa kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Yang kedua, sekan theta adalah kebalikan dari cos. Dapat kita tulis sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Yang ketiga, cot theta adalah kebalikan dari tan theta, sehingga dapat ditulis cot theta sama dengan 1 per tan theta. Selanjutnya ada tan. Tan adalah perbandingan dari sin terhadap cos, sehingga dapat kita tulis tan theta sama dengan sin theta per cos theta.
Cot theta yang merupakan inverse dari tan theta diperoleh cos theta per sin theta. Kita lanjut ke contoh soalnya. Diketahui cos alfa sama dengan 1/2 dan alfa merupakan sudut lancip. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain. Nah, yang pertama, kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku ABC untuk mempermudah mengerjakan soal tersebut dengan nilai perbandingan trigonometri cos alfanya sama dengan 1/2. Dan ini ilustrasi segitiganya, segitiga ABC, siku-siku di C, dan sudut alfanya ada di titik A. Di soal, diketahui bahwa cos alfanya yaitu 1/2. Kita tahu dari slide sebelumnya kalau perbandingan cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Di segitiga ini, sisi sampingnya itu kan yang AC atau B kecil, dan sisi miringnya yaitu AB atau C kecil. Maka cos alfa sama dengan B per C sama dengan 1/2. Maka nilai B sama dengan 1 dan C sama dengan 2. Kita dapat mencari nilai A-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat sama dengan 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan akar 4 min 1 sama dengan akar 3. Maka diperoleh B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan A sama dengan akar 3. Selanjutnya kita bisa mencari perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain. Yang pertama, kita cari perbandingan sin alfa terlebih dahulu. Sin alfa sama dengan depan per miring, depannya A dan miringnya C. Sama dengan kita substitusi nilai A dan C, diperoleh akar 3/2, sin alfa sama dengan 1/2 akar 3. Selanjutnya, tan alfa sama dengan A per B sama dengan akar 3/1 sama dengan akar 3. Selanjutnya cot alfa. Cot alfa sama dengan samping per depan sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya ada sekan alfa yang merupakan perbandingan miring per samping sama dengan C per B sama dengan 2/1 sekan alfanya, sehingga sekan alfanya memiliki perbandingan yaitu 2. Kosekan alfa sama dengan miring per depan sama dengan C per A sama dengan 2 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga diperoleh kosekan alfanya sama dengan 2/3 akar 3. Lanjut ke soal nomor 2. Jika tan alfa sama dengan 2/3 dan alfa merupakan sudut lancip, tentukan nilai dari sin kuadrat alfa plus 2 cos alfa. Ya, tan alfanya kan mempunyai perbandingan 2/3. Kita tahu juga kalau tan alfa itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi samping. Maka, depan per sampingnya sama dengan 2/3. Selanjutnya kita bisa cari nih sisi miringnya menggunakan Pythagoras juga. Nah, sisi miring sama dengan akar 3 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 9 plus 4 sama dengan akar 13. Dengan 3 yaitu sisi samping dan 2 yaitu sisi depannya. Ini ilustrasi segitiga siku-sikunya. Ibu meletakkan sudut alfanya di sini, sehingga miringnya di sini yaitu akar 13, sampingnya di sini yaitu 3, dan depannya di sini yaitu 2. Kita cari sin alfanya. Karena di soalnya kan cuma minta sin kuadrat alfa plus 2 cos alfa ya, maka kita cari sin alfa dan cos alfanya aja. Yang pertama sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, sama dengan 2 per akar 13. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, sama dengan 3 per akar 13. Nah, sehingga sin kuadrat alfa plus 2 cos alfa sama dengan 2 per akar 13 kuadrat plus 2 dikali 3 per akar 13. Perbandingan sinnya jangan lupa dikuadratkan karena dia mintanya kuadrat. Dan cos alfanya dikali 2 karena dia mintanya 2 cos alfa. Sehingga diperoleh 2 per akar 13 kuadrat yaitu 4 per 13 dan 2 dikali 3 per akar 13 yaitu 6 per
akar 13. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 4/13 plus 6/13 akar 13. Next, kita beralih ke perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, berdasarkan definisi perbandingan trigonometri diperoleh hubungan. Nah, perhatikan ya lingkaran ini. Nah, lingkaran ini ada alfa di sini, di titik O. Nah, terus sin alfanya itu sama dengan PP aksen per OP aksen. PP aksen ini kan sisi depannya ya, dan OP-nya sisi miringnya. Sisi depannya itu Y, dan sisi miringnya OP yaitu 1. Sehingga perbandingan sin alfa sama dengan Y per 1 sama dengan Y. Cos alfa sama dengan OP aksen per OP. Dengan OP aksen sebagai sisi samping dan OP sebagai sisi miring. OP aksennya X dan OP-nya 1. Berarti X per 1 sama dengan X. Dan tan alfanya yaitu PP aksen per OP aksen. PP aksen yaitu sisi depan dan OP aksen yaitu sisi samping. Kita substitusi, PP aksennya yaitu Y, dan OP aksennya yaitu X. Jadi, dalam lingkaran satuan ini, koordinat titik P, X, Y dapat dinyatakan sebagai P cos alfa, sin alfa. Next, kita beralih ke nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Perhatikan gambar di samping. Koordinat titik P adalah 1,0. Nah, dengan OP sama dengan X. Karena dia berhimpit dengan koordinat X, maka sisi OP itu sebagai sisi samping dan juga sisi miringnya. Dan derajat atau sudut yang dibentuk adalah 0 derajat karena dia berhimpit. Sehingga koordinat titik P, X, Y, yaitu 1,0 akan sama dengan cos 0 derajat, sin 0 derajat. Maka diperoleh sin 0 derajatnya yaitu 0, dan cos 0 derajatnya yaitu 1. Sehingga tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat per cos 0 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfanya 30 derajat, maka sudut OPQ sama dengan 60 derajat. Sehingga segitiga OPQ merupakan segitiga sama sisi dengan panjang OP, OQ, dan PQ sama dengan 1. Dan PP aksen sama dengan QP aksen sama dengan setengah, atau koordinat Y-nya sama dengan 1/2. Segitiga OPP aksen siku-siku di P aksen. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh hubungan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Sehingga OP kuadrat sama dengan setengah akar 3. OP kuadrat ini menyatakan absis titik P. Atau bisa disebut OP aksen itu sama dengan X, yaitu setengah akar 3. Jadi, untuk alfa sama dengan 30 derajat, maka koordinat titik P-nya adalah setengah akar 3, setengah. Atau bisa kita sebut cos 30 derajat, sin 30 derajat. Maka diperoleh sin 30 derajatnya setengah, dan cos 30 derajatnya setengah akar 3. Sehingga perbandingan tan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat sama dengan setengah per setengah akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Lalu kita rasionalkan sehingga jawabannya adalah 1/3 akar 3. Lanjut ke nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfa sama dengan 45 derajat, maka segitiga OPP aksen merupakan segitiga sama kaki dengan panjang sisi OP sama dengan PP aksen atau X sama dengan Y.
Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh hubungan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat, sehingga nilai X-nya sama dengan setengah akar 2. Nah, karena X sama dengan Y, dan X sama dengan setengah akar 2, maka nilai Y-nya juga setengah akar 2. Jadi, ketika alfanya sama dengan 45 derajat, maka koordinat P-nya di sini adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Atau cos 45 derajat, sin 45 derajat. Karena alfanya 45 derajat kan. Sehingga diperoleh sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 juga. Sehingga tan 45 derajat sama dengan perbandingan dari sin 45 derajat per cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfanya sama dengan 60 derajat, maka segitiga OPQ merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi OP sama dengan OQ sama dengan PQ sama dengan 1. Dan OP aksen sama dengan QP aksen sama dengan setengah. Sehingga absis X-nya yaitu setengah. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh hubungan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Sehingga PP aksen sama dengan setengah akar 3. PP aksen menyatakan ordinat P, sehingga PP aksen dapat kita sebut juga sebagai Y, sehingga Y-nya sama dengan setengah akar 3. Jadi, untuk alfa sama dengan 60 derajat, maka koordinat P adalah setengah, setengah akar 3, atau cos 60 derajat, sin 60 derajat, karena alfanya 60 derajat. Maka diperoleh sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, dan cos 60 derajat sama dengan setengah. Sehingga perbandingan tan saat sudutnya 60 derajat adalah sin 60 derajat per cos 60 derajat sama dengan setengah akar 3 per setengah, didapat akar 3. Yang terakhir, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika alfanya yaitu 90 derajat, maka kaki sudut OP akan berhimpit dengan sumbu Y positif, atau bisa dikatakan titik P berada pada sumbu Y positif. Koordinat titik P adalah 0,1, sehingga titik P 0,1 ini dapat diartikan juga sebagai cos 90 derajat, sin 90 derajat. Maka diperoleh sin 90 derajat sama dengan 1 dan cos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga tan 90 derajat sama dengan sin 90 derajat per cos 90 derajat sama dengan 1/0 atau tidak terdefinisi. Sehingga kita memiliki nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat untuk masing-masing perbandingan trigonometrinya. Sebagai berikut. Nah, ini kalian harus pahami betul-betul ya. Lanjut ke contoh soal. Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian bisa memanfaatkan tabel trigonometri yang ini ya. Jadi kalian bisa mencari nih, misalkan tan 30 derajat tuh berapa ya? Di sini kan ada nih, tan 30 derajat, seperti itu. Nah, soal yang pertama yaitu tan 30 derajat plus tan 45 derajat. Tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3, dan tan 45 derajat sama dengan 1. Sehingga tan 30 derajat plus tan 45 derajat sama dengan 1/3 akar 3 plus 1 sama dengan 1/3 dalam kurung akar 3 plus 3. Ada sekan 0 derajat plus kosekan 45 derajat. Sekan kan inverse cos, dan kosekan inverse sin. Maka sekan 0 derajat plus kosekan 45 derajat sama dengan 1 per cos 0 derajat plus sin 45 derajat. Kosekan 0 derajat sama dengan 1, dan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sehingga 1/1 plus 1 per setengah akar 2 sama dengan 1 plus 2 per akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya sama dengan 1 per 2 per 2 akar 2, diperoleh hasil akhirnya yaitu 1 per akar 2. Lanjut ke yang C, kosekan 30 derajat plus kosekan 90 derajat per sekan kuadrat 60 derajat
plus sekan 0 derajat. Sama dengan kosekan 30 derajat sama dengan 2, kosekan 90 derajat sama dengan 1, sekan kuadrat 60 derajat sama dengan 2 kuadrat, dan sekan 0 derajat sama dengan 1. Sehingga diperoleh 2 plus 1 sama dengan 3, 2 kuadrat sama dengan 4 plus 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu 3/5. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Plus tan kuadrat 45 derajat sama dengan sekan 45 derajat. Nah, untuk membuktikan soal seperti ini, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. 1 plus tan kuadrat 45 derajat sama dengan sekan kuadrat 45 derajat. Tan 45 kan 1, maka 1 plus tan kuadrat 45 derajat sama dengan 1 plus 1 kuadrat. Sama dengan sekan kuadrat 45 sama dengan akar 2 kuadrat. Nah, 1 plus 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 2. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan yaitu sama-sama 2, maka terbukti bahwa 1 plus tan kuadrat 45 derajat sama dengan sekan kuadrat 45 derajat. Kita beralih ke sudut depresi dan sudut elevasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan sering mendengar istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Next, penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Berikut ada beberapa contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung tinggi bangunan atau gunung atau pohon atau bukit atau benda. Apabila kamu tahu jarak antara kamu dengan benda yang kamu amati dan kamu juga tahu sudut elevasi pengamatannya, maka kamu akan dapat menghitung tinggi dari bangunan tersebut. Yang kedua, dalam bidang navigasi. Perbandingan trigonometri dapat digunakan di berbagai bidang navigasi. Sebagai contoh, rasio trigonometri dapat digunakan untuk menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai. Lanjut ke contoh soalnya nih. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 45 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Dari soal dapat dibuat ilustrasi sebagai berikut. Diketahui, jarak pengamat ke pohon adalah 100 meter. Lalu tinggi pengamat tersebut 100 cm, atau dapat kita katakan pula 1,7 meter. Sudut elevasinya 45 derajat. Dan ditanya, berapakah tinggi pohon tersebut? Jawab, strategi pemecahan konsep yang relevan dari soal di atas adalah perbandingan trigonometri tentunya. Misal, T sama dengan tinggi pohon dikurangin tinggi pengamat. Nah, dimaksud T itu tinggi ini ya, tinggi ilustrasi segitiga ini. T sama dengan tinggi pohon dikurang tinggi pengamat, dan X adalah jarak pengamat ke pohon. Sehingga, tan 45 derajat sama dengan T per X. T sebagai sisi depan, dan X sebagai sisi sampingnya. Dengan menggunakan operasi hitung, diperoleh tan 45 derajat sama dengan T per X. Sehingga T sama dengan X dikali tan 45 derajat. X-nya adalah 100 meter, dan tan 45 derajat adalah 1. Sehingga 100 dikali 1, T sama dengan 100 meter. Selanjutnya menafsirkan solusi. Tinggi pohon sama dengan T ditambah tinggi pengamat. T-nya 100 meter dan tinggi pengamatnya 1,7 meter. Sehingga diperoleh tinggi pohonnya adalah 101,7 meter. Sekian pembelajaran perbandingan trigonometri pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat mudah dipelajari dan menjadi sebuah keberkahan. Jika masih ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.